Jerman siapkan sistem pertahanan udara untuk Ukraina lawan Rusia. German Chancellor Olaf Scholz has announced the delivery of modern air defense systems to Ukraine, following pleas from Kyiv to step up heavy weapons supplies. His address to Parliament came 3 months after he described the war in Ukraine as a turning point in German foreign and security policy. Scholz denounced what he called Russia's imperialist onslaught, and he promised to continue supporting Ukraine as long as necessary. In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen. In the coming weeks, we will be delivering further weapons. The government has decided to deliver the IRIS-T system, for example, the most modern air defense system Germany has. This will enable the Ukrainian government to defend entire cities from Russian missile attacks. Banyak negara-negara barat yang berminat membantu Ukraina untuk bertahan menghadapi perang dengan Rusia. Jerman jadi yang pertama akan mengirimkan 4 sistem pertahanan udara IRIS-T canggih ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang untuk membantu menangkal serangan pesawat tak berawak. Diutarakan oleh Menteri Pertahanannya Christine Lambert selama kunjungan mendadak ke Odessa pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Saat sirine serangan udara terdengar di kota pelabuhan di atas, Lambert mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina, Oleksiy Reznikov di bunker bawah tanah. Lambert telah memperpanjang kunjungan ke Moldova terdekat untuk pertemuan tersebut. Dalam beberapa hari, kami akan mengirimkan sistem pertahanan udara IRIS-T yang sangat modern, katanya kepada televisi ARD. Ini sangat penting untuk pertahanan drone khususnya, kata Lambert. Ukraina telah melihat lebih banyak serangan dari pesawat tak berawak kamikaze buatan Iran dalam beberapa pekan terakhir, menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur. Pertama kali muncul pada bulan Mei bahwa Berlin sedang mempertimbangkan untuk mengirim sistem pertahanan permukaan ke udara IRIS-T. Masing-masing menelan biaya 150 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Angkatan bersenjata Jerman sendiri saat ini tidak memiliki sistem tersebut, termasuk yang paling maju di dunia. Sebelumnya saat bertemu dengan mitranya dari Moldova, Anatoly Nosati di Chisinau, dia mendesak negara-negara barat untuk tidak menghalangi mempersenjatai Ukraina dengan ancaman bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir. Kita harus sangat berhati-hati, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita lumpuh. Jerman menghadapi seruan untuk meningkatkan dukungannya bagi Ukraina, termasuk dengan mengirimkan senjata ofensif seperti tank modern yang menurut Kyiv perlu berperang ke pasukan Rusia. Berlin sejauh ini menolak seruan semacam itu dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan meningkatkan situasi dan menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada negara lain yang mengirim tank lebih modern daripada stok lama Soviet yang dikirim oleh negara-negara bekas Pakta Warsawa. Jerman jadi yang pertama akan mengirimkan 4 sistem pertahanan udara IRIS-T canggih ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang untuk membantu menangkal serangan pesawat tak berawak. Diutarakan oleh Menteri Pertahanannya Christine Lambert selama kunjungan mendadak ke Odessa pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Saat sirine serangan udara terdengar di kota pelabuhan di atas, Lambert mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina, Oleksiy Reznikov di bunker bawah tanah. Lambert telah memperpanjang kunjungan ke Moldova terdekat untuk pertemuan tersebut. Dalam beberapa hari, kami akan mengirimkan sistem pertahanan udara IRIS-T yang sangat modern, katanya kepada televisi ARD. Ini sangat penting untuk pertahanan drone khususnya, kata Lambert. Ukraina telah melihat lebih banyak serangan dari pesawat tak berawak kamikaze buatan Iran dalam beberapa pekan terakhir, menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur. Pertama kali muncul pada bulan Mei bahwa Berlin sedang mempertimbangkan untuk mengirim sistem pertahanan permukaan ke udara IRIS-T. Masing-masing menelan biaya 150 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Angkatan bersenjata Jerman sendiri saat ini tidak memiliki sistem tersebut, termasuk yang paling maju di dunia. Sebelumnya saat bertemu dengan mitranya dari Moldova, Anatoly Nosati di Chisinau, dia mendesak negara-negara barat untuk tidak menghalangi mempersenjatai Ukraina dengan ancaman bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir. Kita harus sangat berhati-hati, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita lumpuh. Jerman menghadapi seruan untuk meningkatkan dukungannya bagi Ukraina, termasuk dengan mengirimkan senjata ofensif seperti tank modern yang menurut Kyiv perlu berperang ke pasukan Rusia. Berlin sejauh ini menolak seruan semacam itu dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan meningkatkan situasi
dan menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada negara lain yang mengirim tank lebih modern daripada stok lama Soviet yang dikirim oleh negara-negara bekas Pakta Warsawa. Jerman jadi yang pertama akan mengirimkan 4 sistem pertahanan udara Iris-T canggih ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang untuk membantu menangkal serangan pesawat tak berawak. Diutarakan oleh Menteri Pertahanannya Christine Lambert selama kunjungan mendadak ke Odessa pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Saat sirine serangan udara terdengar di kota pelabuhan di atas, Lambert mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina, Oleksiy Reznikov di bunker bawah tanah. Lambert telah memperpanjang kunjungan ke Moldova terdekat untuk pertemuan tersebut. Dalam beberapa hari, kami akan mengirimkan sistem pertahanan udara Iris-T yang sangat modern, katanya kepada televisi ARD. Ini sangat penting untuk pertahanan drone khususnya, kata Lambert. Ukraina telah melihat lebih banyak serangan dari pesawat tak berawak kamikaze buatan Iran dalam beberapa pekan terakhir, menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur. Pertama kali muncul pada bulan Mei bahwa Berlin sedang mempertimbangkan untuk mengirim sistem pertahanan permukaan ke udara Iris-T. Masing-masing menelan biaya 150 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Angkatan bersenjata Jerman sendiri saat ini tidak memiliki sistem tersebut, termasuk yang paling maju di dunia. Sebelumnya saat bertemu dengan mitranya dari Moldova, Anatoly Nosati di Chisinau, dia mendesak negara-negara barat untuk tidak menghalangi mempersenjatai Ukraina dengan ancaman bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir. Kita harus sangat berhati-hati, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita lumpuh. Jerman menghadapi seruan untuk meningkatkan dukungannya bagi Ukraina, termasuk dengan mengirimkan senjata ofensif seperti tank modern yang menurut Kiev perlu berperang ke pasukan Rusia. Berlin sejauh ini menolak seruan semacam itu dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan meningkatkan situasi dan menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada negara lain yang mengirim tank lebih modern daripada stok lama Soviet yang dikirim oleh negara-negara bekas Pakta Warsawa. Masing-masing menelan biaya 150 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Angkatan bersenjata Jerman sendiri saat ini tidak memiliki sistem tersebut, termasuk yang paling maju di dunia. Sebelumnya saat bertemu dengan mitranya dari Moldova, Anatoly Nosati di Chisinau, dia mendesak negara-negara barat untuk tidak menghalangi mempersenjatai Ukraina dengan ancaman bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir. Kita harus sangat berhati-hati, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita lumpuh. Jerman menghadapi seruan untuk meningkatkan dukungannya bagi Ukraina, termasuk dengan mengirimkan senjata ofensif seperti tank modern yang menurut Kiev perlu berperang ke pasukan Rusia. Berlin sejauh ini menolak seruan semacam itu dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan meningkatkan situasi dan menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada negara lain yang mengirim tank lebih modern daripada stok lama Soviet yang dikirim oleh negara-negara bekas Pakta Warsawa.